Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini di minggu ini kita bakal belajar tentang browser automation. Jadi, browser automation itu semua tentang gimana caranya kita mengotomasi sebuah proses yang terjadi di browser, ya, atau di search engine dan sebagainya. Dan kedua, kita bakal gimana caranya nge-scrape suatu informasi yang ada di web. Entah apa informasinya itu. Oke, ya ini udah tahu semuanya lah ya. Bertiga doang lagi. Ya, di sini pertama kita bakal mulai di browser automation dulu. Nah, jadi sebelum saya mulai masuk ke Nightmare.js-nya, browser automation itu kan semua yang berhubungan dengan browser ya prosesnya. Nah, dalam artian lain, kita ini butuh browsernya dulu gitu loh. Sebelum kita bisa mengotomasi browsernya, maka kita membutuhkan browsernya terlebih dahulu. Nah, gimana caranya sih browsernya ini bisa kita otomasi? Nah, banyak sebenarnya caranya. Salah satunya itu di sini kita pakai Nightmare.js. Nah, karena si Nightmare.js ini di belakangnya dia pakai Electron. Ya, bagi orang-orang yang di sini yang belum tahu Electron itu apa, jadi Electron itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis Node.js, di mana dia ini bisa membuat apapun gitu. Dia bisa jadi browser, dia bisa jadi aplikasi kayak Discord. Nah, Discord itu sebenarnya browser. Jadi Discord itu bukan aplikasi yang sesungguhnya gitu. Sebenarnya itu browser juga gitu. Nah, di saat kita pakai Nightmare.js ini, kita bisa mengotomasi browser dengan memakai headless browser namanya. Nah, jadi headless browser ini di mana si browsernya itu nggak perlu kita kelihatan gitu. Jadi istilahnya bisa running di background dan itu bisa running seakan-akan browsernya itu kita buka. Nah, itu buat si Nightmare.js-nya sendiri. Oke, ntar kita bakal lebih dalam lagi di situ. Nah, terus pertanyaannya kenapa Nightmare.js? Nah, karena Nightmare.js ini dibandingkan eh, aplikasi-aplikasi lainnya, dibandingkan modul-modul lainnya itu lebih simple, punya API yang lebih simple, terus punya pemakaian yang lebih straightforward, yang dalam arti lain pemakaiannya itu lebih apa ya maksudnya itu ya, nggak berlibet-libet lah gitu. Nah, terus yang ketiga, perfect for trivial apps. Nah, ini maksudnya buat aplikasi-aplikasi yang cuman simple doang, kayak yang saya buat ini kan aplikasinya cuman based on Chagi doang kan. Jadi ya nggak perlu pakai yang ribet-ribet lah dependensinya itu. Jadi cukup pakai Node.js, selesai. Oke. Nah, terus gimana Nightmare.js ini caranya? Nah, ini pertama misalnya kita panggil Nightmare-nya nih. Ya, ini kita panggil Nightmare-nya, kita pergi ke duckduckgo.com. Di sini kan go to, terus di sini ada type, search form input homepage, dascom lead. Nah, ini si hashtag di sini itu maksudnya kan ID kan. Ini kayak selektornya CSS. Sama banget kayak selektornya CSS. Jadi di saat kalian masukin di sini hashtag search for input homepage, dia bakal nyari ID berkaitan gitu loh di duckduckgo.com. Nah, ini misalkan saya contohin ya kalian. Misalnya kita ke duckduckgo.com. Nah, ini kan pergi ke duckduckgo.com nih. Nah, kalau misalkan kita inspect elemen di sini, kita besarin dulu. Sorry, sorry. Coba aja ini. Nah, kita gedein. Nah, ini kalau misalkan kita lihat yang ini nih, misalkan kita mau sini, kan kita mau nulis di sini ya. Nah, ini search form input homepage. Ini ID-nya kan. Nah, dia kalau ID kan berarti kalau selektor di CSS itu pakai hashtag kan. Sementara kalau kelas itu pakai dot gitu loh. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan aja sama yang ada di sini gitu. Oke, nah terus dia bakal ngetik dascomlit di sini. Di search bar-nya ini dia bakal ngetik dascomlit. Nah, sebenarnya gini, kalau pertanyaannya gimana caranya si Nightmare.js ini kok bisa ngetik di sini gitu loh. Nah, itu simple karena
sebenarnya pas complete ini dia masuk ke value-nya input. Nah, ke value yang di sini nih. Jadi kalau misalnya kita ubah di sini pun bisa aja dash complete kayak gini. Nah, ini sama aja sebenarnya sama di sini. Nggak ada bedanya sama sekali. Cuman kalau di sini itu dia antara ya lebih kelihatan lah sama manusia gitu kan. Tapi pada dasarnya semuanya masuk ke value ini gitu. Nah, terus di dot click ini kan dia nyari hashtag juga nih, search button homepage kan. Nah, ntar dia nyari di sini, masuk ke sini. Nah, kalau kita inspect yang ini kan buttonnya search button homepage kan ID-nya. Nah, kenapa saya pakai ID dibandingkan pakai kelas? Karena udah jelas gitu. Kalau misalkan kita dimainin CSS nih, kelas itu kan bisa banyak, bisa buat beberapa elemen. Nah, sementara kalau ID itu cuma buat satu elemen itu doang. Nah, itu lebih spesifik lah saya bilang. Makanya saya lebih memakai ID dibandingkan pakai kelas. Makanya di sini semua pakai hashtag search button homepage. Dia bakal milih ID yang ini. Nah, ntar kalau kita search, nah ginilah hasilnya kan. Loh, oh sorry. Nah, kayak gini hasilnya harusnya. Nah, itu misalkan kita coba nih ya. Kita coba, nih sekalian kita lihat netmare.js-nya. Nah, ini netmare.js. Cara installnya gimana? Ini pakai Node.js semuanya. Jadi kalau yang belum kalau mau tahu cara installnya, gini aja gampang. Halo? Kayaknya punya Bang Fai ini Bang. Oh iya, gua kira punya gua, makanya gua diem lu. Iya Bang sama. Node.js. Tapi aku Tarfai, dari tadi putus. Oh gitu. Iya, kayak koneksi lu deh Fai tadi. Nah, Iya ada. kayak Udah. ada. Oke. Nah itu ya. Jadi install dulu Node sama install dulu npm. Nah, kalau udah install npm, tinggal npm install netmare.js. Netmare.js. Nah ini udah install nih sebenarnya. Bang Ya, kalau di Windows gini juga nggak Bang? Apa gimana Bang? iya, kalau di Windows sama komen ininya. Oh, oke Bang. Maksudnya nginstalnya Bang? Ya sama persis. Install Node-nya Bang, saya belum install Oh, Node.js Bang. installnya. Oh, Iya. installnya itu gini kalau di Windows. Yes, download. Oh, kudu dulu deh Bang. Kalau bisa CLI Iya, juga ya Bang ya. nggak bisa. Makanya pakai Linux. Nah itu pengen Bang. Cuma itu masih nggak ada yang. Nah, ini nih Windows installer. Sebenarnya pakai Linux juga nggak susah-susah amat sih. Ini kan saya pakai Ubuntu nih, masih bisa pakai GUI gitu. Iya Bang. Ya, Bisa Bang, cuma nggak bisa ini Bang. Masih ngegame Bang. Asik. nggak bisa. Ya, sedikit doang sih paling. Ya itu ini kalau mau install Windows dari Oke Bang. Windowsnya Siap, Windows siap. installer tinggal install lah gampang. Ntar kalau udah install Nah, ini baru download npm-nya, download npm. oh, npm sama Node.js itu beda ya. Kalau Node.js itu JavaScript-nya yang misalnya laying behind the ground-nya gitu kan. Nah, kalau npm ini dia package manager. Jadi semua yang hmm. pakai Node.js, nah ini di package manager-nya ini npm namanya. Nah, ini Kayak kalau Python sama Pip ya Bang ya? ya betul kayak Python sama Pip. Oh, oke Bang. Hmm. Oke, Tapi kalau so, kalau Windows sih Node.js sama npm kayaknya udah nyatu deh. Nih itu. Tuh dia balik lagi ke sini. oh iya, ya, Iya. saya lengkap Oke, nih ntar linknya di sini aja. Node.js. Oke. Oke. Node.js Ntar Bang terpakai. sekarang selesai Bang. Oh, sok santai. Nah, kalau misalkan udah install ya, di sini ada tuh. Kalau ini dia berbandingan nih. Ini ada pakai Phantom JS, ada pakai Nightmare JS. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama aja dua-duanya ini. Cuman bedanya kelihatan aja kan di sini kan. Kalau Phantom JS ini lebih panjang, lebih ribet. Nah, kalau Nightmare ini lebih simple.
Makanya tadi saya bilang simple API dan straightforward usage. Dan terlebih lagi kalau buat aplikasi kecil kan lebih enak pakai ini. Nah, ini kita cobain. Nah, nyobainnya langsung aja copy dari sini ya, biar nggak lama. Nah, ini copy. Kita buat ini. Jadi tempe. Oh, tes nightmare. Yang sini deh. Bentar. Oh. Dari 10. Nah, kita di sini aja. Nah, coba buat file baru, file JS baru, tes nightmare. Yes. Nah, kalau udah kita paste codingan yang tadi kita copy kan. Nah, buat yang bagian di sininya, ini ya sudah sama aja sih sebenarnya. Nah, tapi yang di sini bisa kita lihat kan. Pertama dia setelah ngeklik nih, dia wait. Nah, dia wait di sini ada R1 strip 0 terus A dot result A. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya gini. Misalkan tadi kita ke dapatku lagi. Kita dapatku, kita ketik dascomlit misalkan di sini. Nah, kita ketik dascomlit kan di sini kan. Kita search. Nah, di sini kan dia bakal nunggu sampai R1 strip 0. Nah, kita cari misalkan di sini. Kita inspect dulu. R1. Nah, ini R1 strip 0 nih di sini ada kan. Nah, jadi maksudnya dot wait di sini adalah dia bakal nunggu sampai si selektor yang di sini tuh ada muncul elemennya. Nah, di sini kan ada R1 strip 0 nih, R1 strip 0. Terus ada kelas A dot result A. Nah, itu kelasnya berarti ada di dalamnya lagi. A dot result A. Ya, intinya ada di dalam sini lah. Saya nggak bakal nge-crawling lebih dalam lagi di sini. Nah, ini nih. A, ini kan elemennya A kan, tagnya. Terus si kelasnya ini result underscore A. Nah, ini sampai nunggu dia ada, baru si wait-nya ini berhasil gitu. Nah, setelah di wait, dia bakal nge-evaluate. Nah, evaluate di sini adalah artinya bisa ngejalanin JavaScript apapun di sini, di dalam evaluate ini. Ini kan contohnya di sini kita ambil query selectornya, terus kita ambil href-nya kan. Nah, otomatis di sini kita ambil selektor dan di sini nih result strip ini, terus kita ambil href-nya. Nah, berarti dia bakal nge-outputin https topics course ini. Nah, setelah itu dia bakal end itu maksudnya selesai di proses semuanya. Setelah selesai, diapain di console log di sini misalkan. Nah, apa yang di console log? Nah, otomatis yang di console log adalah yang dalam evaluate-nya. Nah, karena evaluate-nya ini href yang tadi kan, berarti yang di console log itu hasil dari ini linknya. Nah, sekarang kita coba nih ya. Nah, ini kan ada nih test.js nih. Kita coba lihat dulu isinya. Kecilin. Nah, ini isinya tadi kan sama. Nah, kita cobain misalkan. Nah, cara jalaninnya itu tinggal pakai komen kayak gini. Karena yang jelas kan nih JS kan. Dan JavaScript-nya ini kita pakai Node.js dan otomatis harus diawalin dengan Node supaya buat ngejalanin test nightmare-nya ini pakai Node.js kayak gitu. Nah, kalau kita jalanin, ntar kan di sini ada show titik 2 true nih. Saya lupa jelasin tadi. Nah, show titik 2 true di sini artinya dia bakal ngebuka browser gitu biar kita kelihatan. Nah, ini biasanya dipakai kalau mau ngedebug doang. Kalau misalkan udah selesai ngedebug, nah ininya bisa dimatiin gitu. Nah, ini akan kita jalanin. Loh, wait. Bentar ya.
Cons nightmare require nightmare. Benar ya? Saya install dulu ya. Oh iya, saya lupa gini. npm install nightmare.js tadi. Nah, tadi kan yang jalan npm install nightmare.js ya. Oh, ini ada yang rusak. Wait. Nightmare.js. Nah, ini kan npm install nightmare nih. Nah, jadi tempat kita nginstal nightmare itu harus sama, harus satu folder dengan tempat kita ngejalanin scriptnya. Itu karena kita installnya lokal sih, bukan global. Nah, kalau misalkan mau diinstal secara global, alias diinstal di dalam si sistemnya langsung, si operating sistemnya langsung, maka kita harus tambahin npm install min g di sini. Nah, karena saya nggak perlu dipakai di semua kan, Nightmare ini cuma saya pakai di project ini doang. Nah, ini contohnya saya install di day10 ini, di folder day10 ini. Tadi udah keinstall di mana? Nah, ini kita sambil nunggu aja. Nah, ini kan udah selesai nih. Nah, kalau misalkan kita jalan lagi si tes tadi, nah ini kita jalanin lagi node, terus, nah ini kita jalan kan. Nah dia bakal membuka kayak gini. Tuh dia bakal ketik sendiri, jalanin. Nah, tuh dia bakal nge-return yang tadi kan, href yang tadi itu, topics, crash course, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bang, buat sintaks-sintaksnya ada di itu kan bang ya, dokumentasinya emang ya. Ya, betul. Kalau nanya sintaks mah tinggal lihat sini aja lah. Oke, Kalau kalian nggak ngerti bisa ditanyain di server biasa. Itu tadi kalau di run outputnya gimana, Ri? Kalau di run, Tadi outputnya coba yang tadi di run lagi. kalau di run lagi nih. Nah, Oh, habis itu dia ngeload sendiri ya? ya, dia ya itu kan. ambil sendiri ini, gitu. Itu kerennya. Nah, ini kan baru browser automation doang gitu loh. Baru sampai sini aja udah bagus gitu kan. Nah, Sih, terus Bang. Beda kayak RPK masih nunggu itu bang, masih nunggu mau sama keyboard dulu gitu. Ya baru lama banget capek. rasanya. Iya. Ini kita lanjut tuh. Tadi kan udah ada penjelasan juga di sini sebenarnya. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan lagi. Nah, ini contohnya bakal Iya saya bang, liatin. iya bang. Yang Hmm? Gimana? bang, namanya bang yang headless browser itu nggak usah install lagi kan bang, langsung di situnya kan bang. Iya, kalau nginstal Nightmare dia langsung install ke browsernya otomatis. Oh, oke, siap bang. Ya, Oke bang, oke. Nah, ini gas kita bang. contohin. Ya, oke. Nah, ini kita contohin di LMS nih. Gimana caranya kemarin saya demoin kan, ngeliatin bahwa kita bisa login di LMS secara otomatis. Nah, sebelum saya masuk ke scriptnya, saya jelasin dulu secara stepnya di sini. Misalkan kita masuk ke LMS nih ya. Oh iya, satu hal lagi nih. Sebelum kalian bisa membuat script, kalian harus tahu dulu step-step yang mau dilakuin apa gitu. Biar bisa ngebuat scriptnya. Nah, ini kan otomatis kalau mau login, ngeklik login kan. Nah, kalau misalkan kita klik login kayak biasa nih, kayak biasa masuk sini kan. Nah, otomatis eh gimana ya? Bisa dibilang bingung gitu loh. Dari mana tiba-tiba masuk sini. Nah, kita bisa lihat URL-nya di sini, href-nya kemana. Di loginnya, game login. Nah, ini kan dia login ke login index.php kan. Oh, ini kayaknya udah di-update nih. Sebenarnya kalau sebelumnya itu bisa lewat ini, out OIDC. Ini udah di-update berarti.
Nah, kalau dia login ke sini langsung ke Microsoft-nya kan. Nah, gini. Ini lebih cepat kalau kayak gini. Kalau kayak tadi, misalkan nih kalau login, nah masuk sini terus connect dulu kan. Nah, oh ini nih. Sorry, sorry. Nah, di connect with Office 365 ini ada href-nya tuh. Out OIDC. Nah, jadi otomatis yang ngapain gitu, pergi ke sini dulu, terus pergi ke sini baru kan. Nah, daripada gitu mendingan langsung aja ngambil href-nya ke sini. Out OIDC. Nah, tapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Karena di browser itu nyimpan cookie kan. Nah, yang namanya cookie itu pasti tersimpan gitu loh. Dan di saat dia udah tersimpan, dia bakal ngubah state yang ada di dalam webnya itu sendiri. Nah, di saat state-nya berubah, disitulah script kalian bakal rusak gitu. Makanya RPA tuh di situ kerjanya gitu. Jadi biar nggak scriptnya manual. Nah, tapi karena di sini kita scripting manual semuanya, kita harus gimana caranya mendemokan semuanya di suatu hal yang baru gitu, suatu sistem yang baru. Makanya di sini kan saya pakai Firefox nih, biasanya kan. Nah, ini saya cobain di Chrome, biar gimana caranya saya tahu kalau misalkan di tempat yang saya belum pernah login, LMS-nya itu kayak gimana bentuknya. Oke, saya buka dulu bentar. Bang, buka di incognito juga bisa kan ya? Iya, di incognito juga bisa tuh. Oke, Bang. Cuman karena Nightmare ini kan tadi saya bilang pakai elektron kan. Ini elektron. Hmm. Saya jelasin ke kalian. Nah, ini elektron dia. Sebentar. Nah, Electron.js. Jadi Nightmare itu pakai ini di belakangnya. Nah, si Electron.js ini pakai headless Chrome gitu. Jadi bagi kalian yang berpikir bahwa Figma adalah aplikasi, Slack adalah aplikasi, Twitch, Facebook Messenger, Sucode, nah itu sebenarnya salah. Jadi mereka itu adalah browser sebenarnya. Nah, browsernya pakai apa? Pakai Chromium gitu. Makanya di sini saya nyobain gimana caranya saya pakai semua environment yang sama biar di saat scriptnya jalan ini benar-benar stabil semuanya gitu. Oke, Bang. Oke, Bang. Nah, ini kalau kita lihat sini out VDC. Nah, ternyata gini kan. Beda gitu dari yang lain ya kan. Ini kalau misalkan log out nih, forget. Nah, harusnya kayak gini awalnya tuh. Nggak langsung apa ada akunnya seperti ini. Nah, kayak gini kan kita ketik-ketik segala macam, next. Nah, baru enter password kan. Enter password, next, sign in, dan ntar baru selesai. Nah, ini kita langsung aja mulai liatin di scriptnya. Oke. Nah, ini script yang udah saya buat. Nah, ini mah nggak usah dilihatin lah ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, nah contohnya kayak gini. Ini kalau saya nambahin debug, dia bakal nambahin modenya detach. Nah, mode detach ini ada di dokumentasinya Nightmare sih. Jadi mode detach ini bakal ngejalanin si Open DevTool-nya ini terbuka gitu loh. Jadi saya bisa langsung ngedebug secara cepat. Nggak perlu manual lagi buka DevTool. Nah, kayak gitu. Nah, ini di sini dia bakal ngebuka ke auto IDC, dia bakal nunggu 5 detik. Di sini 5.000-nya itu milisecond, jadi 5.000 milisecond sama dengan 5 second kan. Jadi dia bakal nunggu detik. Nah, kenapa dia nunggu 5 detik? Karena dia kan harus nungguin sampai si page ini buka kan. Nah, sebenarnya gimana ya?
bisa dibilang nggak harus nungguin 5 detik sih. Kan tadi bisa pakai selektor kan. Cuman ini saya pakai 5 detik karena dia lebih stabil ternyata pas sudah saya cobain. Nah, ini dia bakal typing di IO 116 ini. Nah, kita coba lagi Chromium-nya deh. Kita close nanti. Nah, ini kan nunggu 5 detik nih. Nah, sampai sini kita bakal ngetik di sini kan. Nah, kalau kita cek di sini, elemen post. Nah, ini elemennya kelihatan ID-nya nih. I016. Nah, ini kan sama kayak di script saya. I016. Berarti dia masukin username-nya. Nah, terus di sini ada ID SI button 9. Nah, itu ya tombol ini. Kalau kita inspect, nah tuh ID SI button 9. Kayak gitu, simple sih ini. Password segala macam kan, terus wait sampai ini MSI description-nya muncul. Nah, terus saya ngambil Moodle session-nya. Nah, yang perlu diperhatikan satu lagi nih. Jadi saat kalian login ke LMS, oh, nggak bisa. Benar-benar. Kenapa itu ya? Nah, gini harusnya. Nah, ini kalau dilihat nih, kalau kita udah login, di sini bakal nyimpen story. Nah, bakal nyimpen cookie di sini, Moodle session. Nih, Moodle session. Dan ini salah satu apa ya, bisa dibilang ini vulnerability sih sebenarnya ya. Tapi ya kita nggak usah peduli itu dulu buat sekarang. Intinya si Moodle session itu persisted. Dalam artian lain dia menetap gitu loh. Dia nggak akan berubah-ubah seiring saya login tuh. Makanya kalau misalkan kita copy di sini ya, terus kita hapus aja ini, kita refresh. Nah, saya log out kan. Nih. Nah, tapi kalau misalkan saya tambah lagi di sini, oh ini udah ada di Moodle session nih. Saya ganti sama yang tadi udah saya copy kan, yang sebelumnya, saya refresh lagi, tadi otomatis login lagi jadi yang saya. Nah, tuh kayak gini. You already logged in. Nah, ini kalau misalkan masuk ke My, nah masuk lagi kan. Ini sebenarnya suatu hal yang nggak boleh gitu, nggak boleh terjadi sebenarnya ya. Tapi ya karena ini terjadi ya ya udah bisa buat script otomasi. Oke, nah itu berarti saya bisa ngambil Moodle session saya sendiri buat login ke dalam akun saya gitu. Kalau udah selesai. Nah nih, ntar ini sebenarnya skripnya ada ini juga. Soalnya ngejalaninnya itu gini. Nah ini kan saya harus masukin email sama password kan. Sebenarnya kalau saya masukin ke sini ntar kelihatan nih. Nah ini misalkan saya taruh SD aja. Nah ini dia lagi proses segala macam. Atau jangan gitu. Kita pakai show aja. Debug. Nah ini udah buka. Kita lihat. Nah ini DevTool yang saya maksud nih. Tadi langsung masukin ASD di sini. Nah tuh kan. Udah error gitu sampai sini doang. Jadi ini ntar bakal error. Ya kelamaan lah kalau tunggu. Karena saya taruh timeoutnya 30 detik, jadi yang lumayan lama. Jadi ntar dia bakal error kalau misalkan nggak ketemu. Nah, tapi karena saya harus masukin di sini, ntar kalau saya masukin sekarang kelihatan jadi maksud saya. Ya intinya gitu. Buat yang di sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang LMS ini. Oh, Bang, cara inputnya gimana tuh Bang? Inputin ASD tadi tuh. Oh, cara nginputin ini ya tinggal inputin gini aja. Maksudnya? Oh enggak Bang, maksudnya codingannya Bang. Oh, di codingannya. Oke, oke. Nah, ntar itu bahas nanti aja kalian ya. Oh, kalau
Nah ini bang, kan itu dapat cookie ya bang. Nah Iya, kita betul. nggak perlu masukin username password, tinggal masukin aja cookie-nya gitu bisa nggak sih bang? Iya, tadi kan gitu saya kan. Enggak bang, maksudnya di otomasinya bang. Oh, nggak bisa. Soalnya gini, Oh nggak bisa. model session ini kan yang tadi, yang kayak waktu itu ada bilang kan dia bisa ini kan, apa namanya, session out kan. Oh iya, iya. Nah, itu. Jadi nggak selamanya session saya ini. Session saya berubah-ubah gitu. Tapi Tapi selama dalam hmm, ya dalam jangka waktu dalam tertentu, waktu. ya session saya tetap ini. Oh iya. Oke bang, oke Soalnya bang. nggak bisa selalu saya pakai sessionnya gitu. Oh, Ada lagi nggak yang mau ditanyain? oke bang. Oke, kalau nggak ada. Saya lanjut. Nah, ini cara kerjanya tadi kan. Ntar bisa dibaca sendiri lah. Oke. Nah, di sini so many possibilities of what you can do with browser automation. Ya, jadi intinya browser otomasi ini nggak cuma sampai sini doang. Gitu. Ini kan kita pakai Nightmare JS, yang dimana si Nightmare JS ini simple banget kan tadi yang saya bilang kan. Website-nya cuma segitu doang. Kalau kita lihat lagi nih ya. Nightmare JS. Nah, the website-nya aja cuma segini. Gitu. Jadi simple banget ini tuh. Nah, sebenarnya kalau misalkan udah masuk ke apa proyek-proyek yang sifatnya industrial, proyek-proyek yang besar gitu. Nah, itu biasanya mereka pakai Puppeteer atau Selenium. Nah, itu biasanya pakai kayak gitu-gitu. Nah, ini tools for web developers kan. Nah, ini Puppeteer. Ini buatannya Google kalau yang Puppeteer ini. Ada banyak sebenarnya, ada Puppeteer, ada Selenium, ada ya banyak lah. Bisa kalian cari sendiri nanti. Oke, intinya itu saya lanjut lagi. Ya, adik-adik. Nah, ntar ini bisa dikombinasikan dengan hal-hal lainnya. Makanya tadi saya bilang selanjutnya kita bakal pelajari tentang web scraping. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini web scrapingnya. Nah, web scraping di sini sebelum saya masuk nih ya ke dalam modulnya, saya jelasin dulu. Jadi web scraping itu bukan dalam artian lain kita dengan ilegal mengambil informasi gitu ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan di saat kita web scraping itu legal karena kita mengambil informasi yang emang pada umumnya orang itu bisa ambil gitu loh. Kecuali informasi yang kita ambil itu kita jual lagi ke orang lain, itu sama aja legal. Karena sekalipun kita dikasih API, kalau data yang kita ambil dari API itu kita jual lagi ke orang lain, tetap aja ilegal. Tapi kalau cuma kita ambil buat kepentingan diri sendiri atau misalkan apalagi buat ngasih informasi yang bagus ke orang lain ya itu nggak apa-apa contohnya ya. Walaupun web scraping ini bukan suatu apa namanya cara yang bisa dilakukan di mana-mana. Contohnya di Google nih. Kita ketik tes misalkan. Nah, ini misalnya kita lihat nih. Di sini kan ada di saat kita ngetik tes dia banyak ngeluarin apa namanya hasilnya kan. Nah, kalau tadi kan dari DuckDuckGo kita bisa scraping tuh ya. Misalnya kita nge-scraping tadi tuh jatuhnya. Karena kita ngambil harifnya dari yang result paling awal. Nah, kalau di Google kita lihat nih, kita inspect elemen di sini. Nah, tuh lihat semuanya kan. Kelasnya LC20LB segala macam ini ID-nya sekian, kelasnya sekian. Nah, ini nggak jelas. Kenapa bisa nggak jelas kayak gini? Karena dia memakai suatu proses yang namanya obfuscation. Jadi obfuscation ini dia ngebuat semua hal yang ditulis di dalam elemen HTML-nya ini diacak-acak gitu loh. Nah, ini bisa disebut dienkripsi lah. Walaupun obfuscation dan enkripsi itu dua hal yang berbeda. Itu makanya bisa dilakukan. Oke, lanjut. Nah, intinya di sini ada Beautiful Soup. Nah, Beautiful Soup ini adalah modul Python, salah satu modul Python yang bisa kita pakai buat nge-scrape sebuah web gitu. Nah, ini bisa dilihat dokumentasinya di sini. Kita lihat Beautiful.
Nah, ini dokumentasinya ada di sini. Ini udah jelas banget kok. Ini documentation, menurut saya documentation paling jelas tuh Beautiful Soup kok. Soalnya dia ngejelasin segala caranya, segala jenisnya. Ya ini bisa dibaca sendiri lah. Jelasin yang simpel-simpelnya dulu aja. Oke, nah sebelum saya jelasin di sini ada alternatif. Belajar sama temen emang. Kenapa? Ngapain? Kenapa? Enggak, Fai. Lanjut, lanjut. Oh, oke oke. Nah, ini di sini ada alternatif to Beautiful Soup. Ada banyak, sebenarnya ada Scrappy, ada Import Ayo, Portia, ini banyak banget lah. Nah, ini kalau bagi saya nih ya, yang saya selalu rekomendasikan ke orang-orang di saat mau mencari teh stack yang apa membandingkan teh stack atau mau gimana itu biasanya cari aja di sini nih stackshare.io. Ini bagus banget buat membandingin teh stack. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak pakai Selenium di sini? Nah, satu, Selenium itu sangat terkenal dengan lambatnya. Jadi kalau misalkan web scraping pakai Selenium itu ya terima aja kelambatannya gitu. Kenapa lambat? Karena Selenium ini nggak cuma bisa di JavaScript, tapi Selenium itu bisa dipakai di Java, bisa dipakai di Python, bisa dipakai di C++ kalau nggak salah sih ya saya. Nah, jadi kenapa gitu? Kenapa justru di saat mereka bisa dipakai di banyak hal, malah jadinya lambat? Nah, itu jelas. Karena di saat dia bisa dipakai di banyak hal, ya sementara yang namanya scraping itu kan basicnya kan web kan, browser gitu. Otomatis harusnya pakai JavaScript. Nah, karena mereka pakai Java, Python, C++, otomatis ada yang namanya glue code. Nah, glue code ini adalah codingan yang istilahnya nempelin ke JavaScript-nya gitu loh. Nah, makanya ini lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Apalagi kalau dibandingkan Nightmare. Dan lebih susah buat dipelajari kalau buat para pemula. Jadi ini biasanya dipakai kalau di project besar-besar doang. Nah, ya kan, but for the case of a big project, surely it's worth it. Terus karena kita nggak perlu tes-tes yang sangat-sangat besar, ya mungkin pakai Song Scrap web LMS doang gitu. Kecuali mau nge-scrap web-web yang besar baru pakai Selenium. Nah, terus di sini gimana cara pakai Beautiful Soup? Nah, ini saya jelasin yang paling simpelnya. Di sini kan tuh from BS4 import Beautiful Soup. Ini setelah import modul di Python. Nah, terus di sini dia bakal masukin HTML dokumennya ke Beautiful Soup. Nah, pertanyaannya gini, HTML dokumen ini kita dapetin dari mana gitu kan? Nah, HTML dokumen ini bisa kita dapetin dari dua cara. Bisa kita dapetin pakai browser automation yang tadi pertama, Nightmare.js, atau bisa kita pakai modul request di Python buat ngirim request dari Python gitu loh. Tanpa perlu pakainya browser automation dulu. Nah, terus di sini ada anchors sama dengan sub.findAll a. Nah, maksudnya ini adalah kita udah nge-supply dokumennya ke sini, HTML dokumen ke sini, kita pakai parser yang namanya HTML parser. Nah, ini kalau mau penjelasan lebih lanjutnya bisa lihat dokumentasinya. Intinya dia parser buat HTML. Kalau yang lebih cepatnya ada yang XML segala macam. Nah, terus dia bakal nyari di semua HTML dokumen ini, dia nyari semua tag A. Nah, itu A itu kan link kan kalau di HTML kan. Nah, dia bakal nyari semua link yang tagnya A ini. Nah, terus dia print langsung sini. Link ke berapa itu apa, link ke berapa itu apa. Nah, bisa kita coba buat lagi di sini. Mana ya? Di sini. Code test base. Nah, from BS4 import apa tadi? Import Beautiful Soup. Beautiful Soup. Soup sama. Nah, ini HTML dokumennya kan. HTML dokumennya kita ambil yang dari contohnya itu dulu.
Nah ini kalau belum yang ada yang belum tahu nih di sini kenapa saya pakai F. Sorry, sorry. Nah di sini kenapa saya pakai F di awalnya itu masukin format string. Jadi dia bisa langsung uh, inject variabel ke dalam si stringnya kayak gitu. Ini kan saya bisa injek langsung I plus 1, ini A, itu kita pakai F. Oke. Coba jalanin di sini. Uh, nah ini kan ada. Coba jalanin Python test base. Oh, iya. Beautiful soup. Oh, sama belum ini ya. Kita ambil dulu deh di sini. Contohnya. Nah, ini contohnya nih HTML doc-nya ini udah langsung di hardcode. Kalau di real case-nya ya ya ambil dari request. Ntar saya contohin. Nah, ini kayak gini kan. Jalanin lagi. Nah, itu bakal langsung ambil semua A-nya. Semua tag A-nya di sini kan. Link ke satu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sini kan ada tuh. Ada tag A di sini, yang satu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini kan. Nah, gitu. Jadi dia bakal ya itu cara nge-scrape web tuh seperti itu. Nah, itu kalau buat yang paling simpelnya. Nah, kalau buat yang lebih advance-nya lagi, nah ini bisa dilihat di sini contohnya. Ini dia bakal nyari itu kayak yang input yang name-nya ini email, terus atau misalkan tuh searching by CSS class. Ini banyak banget lah caranya di sini. Ada yang dia bisa, misalkan kita udah ambil nih, terus kita mau ambil parent-nya gitu dari tag itu. Nah, itu bisa kayak gitu. Contohnya itu mana ya? Parent kalau misalnya ada. Nah, kayak gini kan. Ini kalau misalkan kita ambil subtitle, nah ini kan title-nya ini. Terus kalau misalkan kita ambil name-nya, title. Kalau kita ambil string-nya, kita ambil yang ininya. Nah, kalau kita ambil parent-nya, head kan, head-nya tuh. Karena di sini di atasnya title itu ada head. Nah, ini di atasnya title ada head gitu. Jadi banyak banget teknik buat web scraping itu. Intinya ini baca dokumentasi, terus pahamin dulu targetnya nih, apa yang mau di-scrape, dan si target yang mau di-scrape-nya ini kira-kira bentuk HTML-nya seperti apa gitu. Nah, itu harus dipahamin dulu. Kalau itu udah paham, baru bisa scrape webnya. Kayak gitu. Yang penting ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada ya gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini contoh use case-nya saya taruh di LMS pas dia nge-get session key-nya. Nah, jadi ada dua sebenarnya di Moodle itu, di LMS ya. Itu ada cookie, yang cookie-nya itu tadi namanya Moodle Session. Nah, terus ada session key. Jadi session key ini tuh yang kita pakai kalau misalkan kita ngirim request kemana-mana. Contohnya gini. LMS lagi. Misalkan kita mau, apa ya, ini deh. Gini, terus kita buka pertemuan. Nah, ini ya. Jangan ada ribet deh. Nah, belajar apa sih? Bentar. Hmm, kalau nggak salah ada yang gini aja deh. Yang paling gampang tuh gini. Kalau misalkan kita mau log out nih. Nah, kita inspect aja deh. Nah, jadi kalau kita log out, kita nggak bisa langsung cuman login /logout.php.
Nah, ini ada key-nya nih. Ada sales key sama dengan bla bla. Nah, saya harus ambil sales key-nya ini. Karena session key ini tuh nggak cuma di sini. Dipakai juga di saat kita ngambil semua course-nya. Kalau misalnya kita convert, kita refresh nih. Oh ya, ini salah satu cara juga buat istilahnya tindakan preventif lah. Kalau misalkan web scraping kalian kurang jago atau web scrapingnya nggak stabil, nah ini bisa cari aja API yang ada di webnya. Ini saya cari API-nya nih kayak gini. Ini misalkan kalau all kan nih kebanyakan ya request yang terjadi di ini tuh banyak banget gitu. Kalau API di sini, nah ini kelihatan semua API yang dikirim sama web ini. Nah, salah satunya adalah di saat ngambil semua course-nya tuh. Course atau yang lebih ini tuh, nah yang ini. Nah, dia bakal ngambil semua course saya tuh. Dia bakal ngeliatin full name-nya, short name-nya, semua. Ini datanya dari sini gitu, nggak perlu saya scrape lagi webnya. Tapi kalau misalnya saya nggak punya API, baru saya scrape webnya. Gitu. Jadi web scraping dan API itu adalah dua metode atau dua jalan yang terpisah. Nah, tapi ada satu masalah nih di sini kan kalau kalian mau sini itu harus masukin seski kan. Nah ini seskinya. Tapi saya nggak punya API-nya. Saya nggak tahu cara gimana ngambil seski punya aku saya sendiri gitu. Nah, jadi cara satu-satunya yang bisa saya pakai adalah dari logout tadi. Kalau misalnya kita pergi ke logout tadi, kita inspect. Nah, ini kan jatuhnya di HTML-nya kan. Kalau di HTML-nya berarti saya bisa scrape dong seski ini. Nah, itu yang saya lakukan di LMS-nya, automasinya. Nah, contohnya kayak gini. Caranya itu saya di sini ngambil, nah ini base domainnya, terus URL-nya home, itu saya lihat langsung di ini aja. Nah, kelihatan jelas nggak perbandingannya? Jelas, jelas. Oke, oke. Pas API key. Nah, kalau saya di sini nyebutnya API key karena dia bisa dibilang API key lah. Nah, oke. Di sini saya bakal ngambil self-based domain. Nah, self-based domain di sini adalah domain base-nya, domain awalnya yaitu telkomuniversity.co.id. Nah, terus di sini saya URL-nya logout tadi kan, get URL-nya logout. Nah, logout itu ini kan URL-nya login nya sekian gitu. Nah, setelah saya ambil itu, nah saya cari di sini format home segala macam resex. Ini mah yang logout, sorry. Nah, di sini kita ambil yang home. Yang home itu kan slash my, sorry tadi saya salah lihat fungsi. Nah, di sini ada slash my. Jadi kalau misalnya kita ke home itu di LMS, balik nih. Nah, ini ke slash my nih. Ini dia home page-nya. Di sini baru kita bisa nge-scrape si seskinya. Kita balik di code. Nah, terus dia pakai beautiful soup nih. Saya pakai beautiful soup, saya ambil responnya res.text kayak gini kan. Nah, habis ngambil res.text, saya parse pakai HTML parser. Nah, habis itu saya cari yang namanya itu adalah seski. Nah, kalau sini kita lihat di sini tuh ada yang namanya seski. Bentar. Seski. Nah, kalau kita cari, nah ini ada ini kayak gini. Dia tuh ada yang name-nya sama dengan Seski kan. Nah, saya bisa nge-scrape di sini. Saya cari name-nya sama dengan Seski. Nah, ini saya cari name sama dengan Seski. Nah, terus kalau misalkan kita cari di sini, selalu cuma ada satu gitu loh, itu tuh. Nah, tuh cuma ada satu kan. Nggak ada lagi lain. Nah, jadi bisa aja saya langsung, kalau misalkan dia ternyata ketemu, range-nya lebih dari 0, nah saya ambil yang elemen pertamanya. Saya ambil elemen pertamanya, terus dia masukin ke API key. Nah, API key-nya itu ngambil dari mana? API key-nya itu ngambil dari elemen pertama tadi yang udah saya pilih, saya ambil atribut value-nya.
Nah, kalau kita lihat sini nih, name-nya kan SESKI nih. Nah, value-nya adalah API key-nya. Nah, gitu. Itu salah satu contoh nge-scrap web. Jadi kalau misalkan saya contoh ini, kita login, Autobot. Dia bakal ngambil API key-nya. Nah, ini. Tunggu aja nih, rada lama soalnya. Nah, ini dia kalau udah login dia bakal nge-parse API key-nya alias nge-scrap webnya tadi. Nah, ntar saya bakal dapat tuh current session-nya. Oh, ternyata nggak dilihatin API key-nya. Ya, intinya ini saya udah dapat lah API key-nya. Makanya di saat saya mau nyari semua core saya, ini sebenarnya saya nge-post request ke API-nya tadi. Nah, ini saya bisa dapetin untuk semuanya. Full name-nya, short name-nya, kategorinya, gitu. Itu salah satu contoh web scraping. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Itu tadi yang di scrap. Ini kan tadi pakai apa sih namanya tadi? Beautiful Beautiful soup. Beautiful Shop kan. Uh, Nah, itu tadi kalau misalkan yang web-web kayak online shop gitu tuh enaknya pakai apa nih? pakai Beautiful soup juga bisa. Juga bisa. Bisa. Karena kan Beautiful soup itu udah banyak banget saya bilang kan di sini. Semuanya udah ada lah, bisa dibilang lah. Kalau misalkan ke Tokopedia nih, kita misalkan ya. Ambil lah. Ambil Tokopedia. Nih, misalkan contoh simpelnya ya. Di kategori pilihan ini kita mau ngambil semua yang ada di sini. Kita ngambil buku programming, aksesoris, semua yang ada di kategori pilihan. Nah, kita lihat sini. Nah, kategori pilihan itu, nah ini kan H2-nya tuh, bisa lihat. Nah, ini nih, lihat nih. Ini kan tipenya obfuscation kan. Dia udah obfuscated, udah teracak-acak lah bisa dibilang. Nah, tapi ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Beautiful Soup. Dia bisa nyari juga value yang sama dengan kategori pilihan gitu loh. Jadi obfuscation itu bisa kita bypass juga dengan cara-cara yang kreatif. Kita bisa cari yang kategori pilihan nih. Kalau udah nemu kategori pilihan, uh, nah kalau udah nemu kategori pilihan nih kan kita cek dulu nih yang ini tuh dapat dari mana. Nah ternyata dapat dari sini, kita bandingin sama yang kategori pilihan. Nah ini dari kategori pilihan itu kita bisa ambil parent-nya, ambil lagi parent-nya. Setelah kita ambil parent-nya yang ini, kita ambil elemen selanjutnya. Nah elemen selanjutnya itu otomatis yang ini kan, TBL home kategori pilihan. Nah ini bahkan ada data test ID nih. Ini bisa pakai cara yang tadi saya bilang sama kayak yang ambil seski. Kita bisa pakai contohnya kayak gini. Atribut yang name-nya seski. Nah, kalau yang ini atribut yang data test ID-nya adalah TBL home kategori pilihan gitu caranya. Bahkan kalau mau lebih spesifik lagi langsung ya udah cari aja ke sini. Ini kan udah langsung listnya tuh. Ya kan? Itu udah ini udah listnya tuh. Ini list yang pertama. Ya banyak lah nih. Mana sih tadi? Nah, ini SLDR home kategori pilihan. Ini kan udah kalau kita ke sini aja nih kita highlight flex-nya. Nah, ini udah langsung list-nya gitu loh. Jadi kalau mau gampangnya ya tinggal ambil aja yang atribut data test ID-nya itu adalah SLDR home kategori pilihan misalkan. Terus ambil elemen-elemen ke dalamnya segala macem lah. Ini bisa cari sendiri caranya gimana. Atau misalkan setelah kita ambil ini, kita ambil semua HTML-nya, kita masukin ke Beautiful Soup yang baru, setelah itu kita cari yang image-nya kayak gini tuh. Image, cross origin-nya anonymous, nah kita ambil source-nya, itu bisa. Kayak gitu contohnya mal. Oke oke. Intinya mah, apa ya, tergantung kreativitas lah.
Cuma teknik-tekniknya kayak gitu contohnya. Dia bisa ngambil parent-nya, bisa ngambil next element, previous element, atau bisa nyari sesuai atributnya juga kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau kayak Twitter gimana ya? Saya juga belum pernah buka sih. Cuman karena Twitter udah terkenal banget kan, harusnya gampang lah. Kayaknya ada ini juga, ada sendiri apa? Ada ini sendiri sih. Tweepie itu. Oh iya, Kayaknya ada. Pak. Oh, Tuh, bang, berarti aneh ya bang ya, pasti scrapingnya itu nyarinya di kayak kita nyari di inspect elemennya gitu ya bang ya. Iya betul. Kayak nyari Oh, oke bang. inspeksinya contohnya nih ya. Misalkan ini, nah ini kan sama juga nih obfuscated. Bahkan ya kalau misalkan kalian sering lihat inspect elemen, ini tuh kelihatan sama loh obfuscation ini sama Tokopedia. Nih kayak gini ya. Ini kalau lihat Tokopedia, LBJ-nya ya. iya sama kan. Nah itu berarti pakai di belakangnya itu dia pasti pakai suatu hal yang sama entah itu apa. Entah teknik obfuscation yang sama, entah dia pakai library yang sama. Banyak lah kemungkinannya. Nih kalau kita lihat tuh kan, ini tuh mirip-mirip gitu. CSS bla bla, CSS bla bla. Ini udah pasti pakai iya. hal yang sama ini kayak gini, gitu. Tapi jangan takut lah sama obfuscation, karena obfuscation itu cuma salah satu cara untuk memperlambat gitu, bukan cara untuk uh, menstop orang untuk melakukan ini. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Bang. Oke. Nah, kayaknya udah Bang. Nah, ini ntar saya bakal rilis Autobotnya, versi alpanya. Ntar udah mulai bisa dipakai, insya Allah lah, hari ini atau besok. Ah, mantap bang. Ntar kemungkinan tuh di Autobotnya dia bakal bisa kayak masuk ke dalam posnya, terus ngeceklistin semua yang butuh diceklis gitu kan. Iya, iya benar. Bang, yang checklist tuh wajib di checklist bang. Oh, Iya, gimana yang bang? yang checklist tuh wajib diklik, cuma diklik doang gitu, konyol banget kan. Kok aneh bang, nggak ada output apa ya, nggak ada ngupload apa gitu bang. Nggak ada nih. Kalau misalkan masuk ke yang dia jadi yang kayak trivial yang dia pendidikan Pancasila ini kan. Jadi kalau kita lihat checklistnya, tuh ini bahkan bisa kita klik sendiri checklistnya. Nah iya, bang, saya juga bingung itu emang kesalahan sistem apa emang saya jadi begitu gitu loh bang. Nah itu kesalahan dosennya kalau gitu. Dosennya salah nyetup. Hmm. Itu Nih kok, contoh. Fai, kalau yang kuis gitu tuh dia di handle di back end atau di front end, Fai? Dua hal itu. Dia di backend di handle, di frontend di handle juga. Oh. Tapi kalau penyimpanan datanya jelas di backend gitu. Makanya ini kan ini cuma checklistnya ini bakal nyala kalau diklik gitu. Setelah diklik ya udah dia bakal nyala. Nah kalau kayak gitu kan bisa diotomasi ya kan. Tinggal kita klik aja ininya. Nah kita ambil URL-nya nih, ambil Oh URL iya, iya, iya. ya. Setelah kita ambil URL-nya kita pointing aja langsung get request ke sini. Kita tembak get request-nya udah selesai. Checklist gitu. Hmm. Kuis juga sama kayak gitu. Waktu jawab kuis nggak bisa ya bang ya? Apa Langsung jawab kuis. bisa Langsung serius jawab kuis 100 ke bang? Bisa orangnya. bisa kan kuis itu kan ya, bisa ngulang kan. Iya itu bang maksudnya. Nah ada highest grade kan otomatis ya udah kuis pertamanya kita masukin A Di semua. random gitu bang. Ntar di scrap nih di scrap kita cari yang bener-benernya udah kita Nah masukin iya bang ya. Seriusan bisa tuh? apa Bisa begitu? Bisa bang. bisa serius Bisa bang. nih ya kalau misalnya saya masuk nih ke robotika apa yang kemarin ada kuisnya itu apa ya. Rasa cap.
Bisa di Kuis deh bang. scrap ya? Setiap hari kuis bang. Oh iya. Iya, setiap Iya kelas kuis jadi biasanya. tugas satu kuis satu gitu bang. Pasti dong. Soalnya jam di kelasnya disedikitin. Oh iya sih, jam kerjanya begitu. Ya benar. Contoh ini nih, sobat. Kalau saya jarang ada yang kuis. Oh, Nah, BKN bang. deh, BKN deh. Kalau nggak salah BKN ada. Oh, ini banyak sekali. PKN mana nah ini. Ini kalau kita lihat kuisnya ini nggak bisa diotomasi. Loh nggak ada oh, ini quiz review. Nah ini kan ambilnya highest grade kan. Iya. Jadi di real-time quiz aja. Iya bisa bisa. Bisa. Dari time quiz masukin lagi. Nah itu kalau misalkan pas mau real time-nya nih. Tapi sebelum real time ya tinggal scrape dulu aja ininya yang benarnya. Nih kan ini salah nih. Ah, udah ketahuan tuh correct answer is A dan B. Ya udah cari aja yang A dan B gitu. Ini apa ini apa C gitu. Udah itu tinggal masukin ke array segala macam di scrape semuanya. Udah otomatis deh selanjutnya. Ini yang benarnya apa Kok cari. di gua nggak ada itunya ya? Nggak ada jawabannya kok kemarin. Oh berarti itu dosennya benar Iya nyetapnya. tergantung dosen. Ya Ya. ada dosen. Pantesan. Ya, kayak gini kan kalau yang udah berbasis simbol-simbol kayak gitu tuh apa nge-scrape-nya gampang banget gitu loh. Nih kayak gini nih. Jadi kan udah ada kelasnya answer gitu kan. Udah tinggal ambil Ya. aja yang kelasnya answer. Udah keambil semua. Tuh kelasnya answer kan. Kayak gitu-gitu. Tapi Gitu. ngacak sih bang itu apa sih pilihannya bang ya? Pilihannya ngacak. Ya kalau sekalipun pilihannya ngaca kan tetap aja bisa ke scrape Ya sesuai itu bang. jawabannya. Iya, Ya juga sih. nggak ngaruh jadi Tapi pilihannya. ngambil jawaban doang terus ngeklik sendiri juga nggak apa-apa sih bang. Iya, sama aja. Biar berasa kuis bang. Auto jawab itu gak kerasa kuisnya. Jadi kita cuma dapat 100 langsung. Iya itu Gampang banget. easy life. Tapi bisa juga sih kalau misalkan pakai AI gitu ya. Jadi dia pertanyaannya ambil, jawabannya ambil terus masukin ke AI. Terus jawab sendiri. Bisa juga kayak gitu. Ya, itu mas salah satu contohnya lah. Otomasi. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Aman. Ya aman sih bang. Aman. Ntar aja lah Karena pas TA udah mulai, Ri, gua. apa? Pas TA udah mulai. Oh ini sekarang udah mulai mal. Masih nyari metode gitu-gitu kan. Terus ya Oh yang jelas pasti ngambil pakai scraping kalau ngambil data kan berupa teks gitu. Kemarin. iya betul. Itu apa bang? Kenapa? Apa? Mau ngapain bang? Mau ngapain? Mau TA? Mau TA? TA-nya apa bang? Sentiment analysis. NLP gitu, natural language processing. Hmm. Oh, Oh dan BTW nih mal contohnya nih. Saya Apa? tuh kemarin izin GPD kalau ada yang kenal ya kenal lah dia mah pasti banyak yang tahu lah. Nah ini dia tuh punya word list. Word listnya ini isinya kata-kata Indonesia semuanya. Nah, ya. Nah Indonesian word list. Ah, ini. Nah ini word listnya ini dia scrape dari Kaskus. Dia scrape dari Kaskus ini. Dari Ya, mana? jadi Dari mana, Ri? Kaskus. Kaskus. Oh, Jadi dari Kaskus itu dia ambilin semua komen-komennya, semua forumnya. Setelah itu dia bikin jadi Indonesian word list. Nih, kalau misalkan kita lihat nih ya. Tim saya apa nih? Mungkin pasti sini. Karena isinya teks beribu-ribu ini. Berjuta-juta malah. Nah tuh, kayak gini kan. itu ini ya.
Ya Eh, ini hasil scrapannya ini. Hasil scrapan dari forumnya Kaskus. Oh, itu apa? Gitu. Itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tuh absurd. Cuma ini kan ada kayak bahasa Inggrisnya juga kan. Ya itu karena tergantung AI-nya gitu loh. Kan kalau ya asal AI-nya bagus ya dia bisa kenalin yang mana yang Indonesia yang mana yang bukan. Iya sih, soalnya kan gue lihat kemarin kalau di itu kan apa sih dokumentasi yang bahasa Inggris itu kan teks blobnya itu kan bahasa Inggris semua kan, Iya tidak itu ada yang masalah. bahasa Indonesia kan. Ya itu selalu yang jadi masalah buat semua NLP developer di Indonesia itu pasti masalahnya itu. Tapi BTW di Jim Geovedi ini dia NLP developer di ini di kata.ai. Di mana? Kata.ai. Oh, Kata.ai itu yang paling besar menurut saya NLP-nya selama ini kata.ai. itu buat sensor-sensor gitu bang, atau gimana bang? Enggak NLP. NLP itu Natural Language Processing. Jadi proses semua teks yang dikirimin ke backend-nya. Oh, Dalam proses dia akan menjawab entah itu pakai jawaban balik berupa teks, berupa suara misalkan bisa juga. oh, jadi ini ya bang ya, apa sih namanya, kalau kata-katanya typo gitu masih bisa gitu ya bang ya? Ini kayak ini nih, buangan riset nih. Tuh, catatan NLP bahasa Indonesia tuh. Ini bisa dilihat aja sendiri. oh. Rik, kalau misalkan ini Rik, apa kan dia ntar kayak em, ada proses kayak ngebagi-bagi terus kan kayak pas kita melakukan sentimen analisisnya nih, itu kan Hmm, misalkan kita mau ngeliat dia condong kemana kemananya kan. iya Nah, betul. si kata-kata yang cenderung positif atau negatif itu bisa di set sendiri kan? Bisa sendiri juga. Oke, oke. Ya, cuma tergantung AI-nya dia bilangnya. Oke. Mungkin kalau buat browser automation-nya sekian dulu dari saya. Kalau mau ngomongin tentang yang lain kita chat di server aja lah kayak biasa. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih atas kedatangannya kalian berdua. Private bang, oh bang, Iya, enggak sekali. iya nggak apa-apa. Don't record ya. Iya, di record, di record. Mantap. Oke. Udah, kalau gitu, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, sama. Ya, thank you, Hoy. Pada bingung, Oke, thank you, thank you. pada bingung DP Enggak, nih bang kayaknya enggak, bang. harusnya harusnya si Ade tuh bilang yang tadi flash sale gitu pasti orang-orang langsung pada mau. Bisa buat Wah, flash sale nggak? Iya, itu buat kita tiga aja bang, bang. Oke, oke. Kalau bisa ntar udah dapat bang, cepet-cepetan dapat. iya. Hmm. Bisa baru masih gitu tuh. Oke, oke. Baik, thank you ya. Duluan ya. Oke, yo yo. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.